Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alif Nuryanto Rahman atau Alif, spesialis ortopedi dan traumatologi intervensi nyeri. Saat ini kita hadir kembali di podcast keempat kita, Arti Talks. Saya sekarang hadir dengan pemain voli nasional yang tingginya 193. Saya 176, jadi kita sedikit lumayan. Silakan dikenalkan dirinya. Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli nasional. Ya, umur berapa sekarang? Saya 24 sekarang, Dok. Masih muda ya? Lumayan. Iya, soalnya yang kemarin kita podcast itu sudah usia 30 tahunan. Ya. Kayak Yola 30 tahun. 30. Arsela 30 tahun, terus Asi TV juga 30 tahun ke atas. Megawati mungkin yang belum ya? Belum. Ya, jadi ini Doni belum juga. Doni belum, ya. Jadi sama Mas Doni lebih senior mana kalau di voli? Lebih senior Mas Doni. Oke. Sekarang ini satu tim ya sama Mas Doni? Kemarin terakhir di Civic satu tim, Dok. Kalau di Thailand? Di Thailand satu tim cuman beda tahun. Jadi saya tahun kemarin sebelum Mas Doni. Jadi sebelum Mas Doni di sana, saya dulu di sana. Ya. Apa sih yang membuat Mas Farhan ini terkesan dengan voli sehingga akhirnya jadi penghasilan utama bagi Mas Farhan? Voli karena orang tua juga voli mungkin ya. Dua-duanya voli. Ya akhirnya diarahin mungkin. Diarahin ke sana. Dari umur berapa sih mulai voli? Saya mulai voli itu umur 3 enggak deh. Kelas 2 SMP, Dok. Umur berapa ya itu? Terus mulai masuk timnas umur berapa? Timnas itu saya baru 4 tahun di 2021. Wah, jadi ini ya zamannya kita medali emas ya? Ya, pas Filipina, saya nggak ikut, pas Vietnam ikut. Alhamdulillah. Berapa kali sih Indonesia dapat medali emas di voli? Kalau di voli putra itu totalnya nggak tahu, cuman yang kemarin tuh hat-trick sih, Dok. Jadi Filipina emas, Vietnam emas, sama terakhir di Kamboja emas. Mas, luar biasa. Dan di Vietnam sama Kamboja ikut? Ikut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisinya apa? Outside hitter sih, Dok. Apa tuh outside hitter itu? Outside hitter itu penyerang, kalau nyerang itu dari sayap kiri. Oke. Ada berapa posisi sih di voli itu? Ada setter, middle blocker, outside hitter, posisi Farhan, opposite, sama libero, ada 5 berarti. Oke. Nah, dengar-dengar nih ya, dengar-dengar Mas Farhan ini ketika kecil dulu kena musibah. Iya. Jarinya ada. Nggak ada. Jari kiri, kelingking sama jari manis. Usia berapa itu? Usia 11 tahun lah kira-kira, Dok. Kenapa tuh kejadiannya? Kalau masih ingat sih. Kejadiannya, jadi di rumah tuh ada pohon pohon cengkeh. Terus di samping pohon cengkeh itu ada kayak buat toren gitu, Dok. Bukannya rumahnya buah batu ya? Harusnya kan buahnya buah batu ya, bukan buah cengkeh ya. Ini buah cengkeh. Atau buah batu cengkeh. Nah, terus. Jadi pas waktu itu tuh karena panen kan, biasa panen. Seminggu mau lebaran, 8 hari. 8 hari mau lebaran tuh panen. Awalnya di bawah. Pas itu bapak duluan yang naik ke atas, ke tempat toren itu. Oke. Jadi kalau mau naik atau turun ke tempat toren itu harus lewat ke garasi rumah kakek dulu. Asbes si atapnya tuh. Oke, ya terus? Naik aman. Turun Pas masalah. Pas turun tuh jadi roboh si atap garasinya. Jadi sebelum kenal ortopedi seperti saya, udah kenal ortopedi dulu waktu kecil ya? Udah. Lebih kenal ortopedi lebih dahulu daripada saya. Saya ortopedi baru tahunnya tahun 2000 berapa? 2004, 2005. Oh, jadi duluan saya ya? Wah, tetap duluan saya, tua saya. Ya. Terus gimana? Habis kena musibah itu main voli, apa nggak minder? Gimana sih? Enggak sih, Dok.
Dulu sempat badminton dulu sih. Jadi pas Badminton? itu ya badminton lumayan lama. Jadi sebelum main volley di kelas 2 SMP tuh dari SD tuh udah badminton. Hmm. Baru pindah ke volley. Hmm. Kalau minder sih, alhamdulillah sih enggak ya, karena mau gimana ini kan dari Nah, atas kan, dari Allah gitu. qadarullah ya. Iya, udah. Terjadian oleh Allah ya, luar biasa. Jadi ya mau malu juga ya udah kayak gini gitu. Tapi waktu main volley itu kan masuk tuh volley pro, enggak, wah kurang nih jadi gua nih ini. Enggak sih. Enggak. Jadi keuntungan sih kadang sih dok. Keuntungan apa? Dikasihin wasit? Karena kan Atau keuntungan kadang tas bol gitu kan, tas blok apa kalau kena sini kan akhirnya nggak kena tas blok. Akhirnya jadi keuntungan juga sih sebenarnya. bersama kesusahan ada kemudahan, Nah, itu. dan bersama kesusahan ada kemudahan. Janji Allah tuh 2 kali di Ain Syirah, ya kan? Iya betul. Iya, luar biasa ini. Iya, dari disabilitas menjadi beraktivitas, luar biasa. Oke, terus gimana sih kok bisa sampai dilirik sama timnas dan bisa masuk ke luar negeri itu gimana? Mungkin sih dari kalau di timnas dari Proliga mungkin ya dari liga di Indonesia kebetulan waktu itu di tahun ketiga ikut Proliga akhirnya dipanggil buat timnas. Kalau misalnya buat keluar mungkin dilihatnya dari permainan pas timnas gitu loh. Kayak SEA Games, terus pertandingan lain yang ngebela negara gitu-gitu sih paling. Itu langsung dicari sama talent scouter itu, langsung dihubungi. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau nggak lewat agent. Terus itu kan dari Thailand tuh, balik Indonesia. Terus terakhir ini denger-denger Jepang ya? Insya Allah mau ke Jepang. Alhamdulillah. Liga 1? Liga 1. Luar biasa. Tim apa? Tim Nagano Triden. Nagano Triden itu di kota apa ya? Di kota Naganonya. Oh, itu jauh dari Tokyo ya? Atau lebih dari Osaka? Lumayan jauh, sekitar 4 jaman katanya. 4 jam Shinkansen? Wah, itu kurang tahu saya. Kurang tahu ya, 4 jam. Ya, nanti kalau saya ke Jepang saya mampir. Siap. Kabarin aja dok. Ya, karena mungkin ada beberapa kali saya ke Jepang. Siap. Ya, terus apa tipsnya gitu masih bisa menunjukkan kualitas dan bersaing dengan pemain-pemain luar negeri ketika Anda di tim luar negeri? Kan berat tuh persaingannya. Kalau Farhan apa ya? Sebenarnya lebih ke ngalir aja sih dok. Cuman ngalirnya nggak sekedar ngalir gitu aja gitu. Kalian diarahin, kadang ikut arahan senior-senior juga, sering sharing juga. Paling itu sih ngambil dari pengalaman-pengalaman mereka sih. Tapi ini kan Farhan pemain voli laki-laki pertama yang di Liga 1 Jepang ya? Enggak dok. Atau sudah ada sebelumnya? Mas Doni juga sempat di klub yang sama. Oh. Mas Rifan udah Mas Rifan juga sudah ya? 3 tahun ya. Jadi ini nyusul Mas Rifan? Nyusul Mas Rifan sama Mas Doni. Oh, Doni juga pindah ke Jepang kayak gini? Oh enggak, kalau Mas Doni sekarang ke Thailand. Kan di Thailand, ya. Mas Rifan masih di Jepang? Nah, Mas Rifan kurang tahu saya. Oh, kurang tahu. Artinya sekarang ini di Liga Jepang... Setahu Farhan masih sendirian ya? Oh, sendirian gitu ya? Kan sudah berkeluarga ya? Iya. Gimana sih ngatasi homesick gitu? Ini juga jadi pelajaran berharga sih bagi teman-teman semua ketika kita belajar di luar negeri atau kerja di luar negeri, gimana sih ngatasi kangen rumah, kangen istri, kangen keluarga, atau kangen masakan Sunda, itu kumaha. Gimana itu kumaha tuh? Kumaha pisang atuh. Gimana itu? Ya. Karena udah mungkin lebih dari suka ya ke volley dok. Jadi kayak kalau udah di lapang kayak udah lupa gitu. Karena Farhan kesana juga buat mereka juga sih. Paling ngalihinnya mungkin ke jalan-jalan, kayak ngelihat kultur di sana. Kalau Farhan sih lebih seringnya kayak gitu sih dok. Kayak sekedar ngopi doang. Ya lumayan lah, lumayan. Paling ya video call.
Kalau emang benar-benar udah kangen banget. Dikasih izin berapa kali pulang ke Indonesia biasanya? Setahu Farhan sih enggak sih. Nggak ada izin. Oh, kalau gitu ini aja cari tur hemat untuk keluarga ke Jepang. paling kayak gitu. Kan banyak tur hemat gitu ya. Oke, terus kalau saat ke Thailand, ke Jepang itu mampir ke kedutaan besar di sana atau langsung aja ke timnya? Kalau pas di Thailand kemarin karena jauh sih ya, Dok. Lumayan agak jauh, jadi langsung ke timnya. Sama kayak saya kalau luar negeri nggak pernah mampir. Nggak pernah mampir. Saya kan ngekos 2 tahun di luar negeri untuk belajar ini. Ya belajar ilmu yang intervensi nyeri ini. Ya terus gimana cara ngatasi kangen sama masakan Indonesia? Nah ini paling penting yang luar negeri. Kan dia ke Thailand toh. Iya. Nah gimana cara ngatasi kangen? Paling masakan Indonesia sih, Dok. Kayak yang sebisanya Farhan aja. Nyetok Indomie nggak? Sebut merek. Bisa. Instan. Biasanya nyetok. Habis berapa lama tuh biasanya? Biasanya diirit-irit ya, Dok ya. Oh, sayang ya. Kan, Aset disayang-sayang berharga ya. gitu. Karena kalau misalnya beli di sana kan suka beda kan ya, Dok. Iya, rasanya kan. lain sih. Iya. Micinnya beda Iya, sih. Micinnya di sini lebih berkualitas, tanda kutip. Makanya suka disayang-sayang gitu. Iya, iya, Makanya iya. ya dilama-lamain. Ya. Terus apa sih pesan dari Farhan untuk teman-teman yang mau mendalami volley dan menjadi atlet volley ataupun menjadi atlet profesional lah, supaya tetap profesional dan kalau bisa sih jauh lebih baik daripada kita. Saya selalu berpesan ke adik-adik dokter juga, kalau bisa jauh lebih baik daripada saya. Ya. Gimana pesannya? Kalau dari saya sih apa ya, konsisten dengan apa yang sedang dilakuin. Jangan melihat dulu hasil, karena apa ya, yang kalian lakuin sekarang itu ya buat nanti gitu, nggak melulu langsung jadi gitu. Ya intinya itu terus tetap semangat, jangan pernah minder dengan apa yang kalian punya. Jangan pernah takut mencoba hal-hal baru sih. Udah sih. Ya, karena kalau kita sudah takut di awal, semua nggak akan pernah terjadi. Ya, lebih baik melakukan daripada kita takut. Karena ketika kita melakukan, kita tahu apa yang kita hadapi. Nah, yang paling penting tadi dari pesan Mas Farhan itu apa sih? Passion, kecintaan, ketertarikan, keikhlasan untuk mengerjakannya dan merasakan bahwa itu adalah seluruh hidupnya. Betul nggak sih? Betul. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi kesini tuh ngapain sih tadi kesini? Apa sakit apa? Saya sakit bahu. Oh iya. Saya udah disuntikan. Obatnya atau sih namanya? Obatnya sejenis sekretum. Sekretum. Nah, jadi dia sekretum itu metabolit dari stem cell. Jadi sekarang kita di klinik kami, di Articular Clinic, itu ada layanan sel punca dan metabolitnya. Stem cell dan metabolitnya. Dan kami lebih mengandalkan sekretum dan exosome. Nah, yang kita suntikan ke Mas Farhan adalah sekretum. Jadi tujuannya apa? Kalau dia robek, ya robeknya dibalikin. Kalau dia degeneratif, ya regeneratif. Kan sama. Kalau kita lapar, obatnya makan. Kalau haus, obatnya minum. Kalau dia robek sedikit, parsial tear. Jadi sekarang ada solusi lain. Selain dilakukan pembedahan, yaitu dilakukan intervensi regeneratif. Yang kita kerjakan. Kerjakan dengan alat canggih, USG yang ada GPS-nya, trackingnya, jadi sudah ada garisnya, langsung target sasaran dan tepat target sasarannya, dan kita masukkan cairan canggih, sehingga nanti akhirnya otot yang robek itu bisa nyambung kembali. Padahal kan penting ya, tinggi 193, lompatnya paling tinggi berapa? Terakhir itu dengan tangan lurus ya? Sama lompat ya? Ya. 350-an kali itu. Nah, bayangkan kalau tangan sakit turun kan lompatannya. Iya.
Nah sekarang juga oke. Udah lebih fleksibel. Ya, Nggak ada yang berkurang banget lah. ya. Jadi beliau ini nanti tanggal 7 mau berangkat ke Jepang. Jadi selain juga untuk beliau, untuk warga sekitarnya, juga untuk bangsa dan negara. Karena beliaulah nanti akan jadi duta bangsa. Sama dulu waktu ketika saya sekolah di luar negeri, saya jadi duta bangsa. Sehingga dulu akhirnya jadi penguji di dunia sana, di internasional. Nah, jadi satu-satunya ortopedi se-Asia Tenggara menjadi penguji internasional. Saya. Itulah kebanggaan kita sebagai duta bangsa. Kita memberikan terbaik sehingga bangsa kita dilihat menjadi yang paling baik. Ya. Dan jadi Mas Fran juga gitu. Di Liga Jepang, di Liga 1 loh, liga terbaiknya voli kan? Asia ya. Asia ya. Nah, liga terbaiknya Asia itu Liga Jepang, betul ya? Betul. Ya, sehingga nanti akhirnya ketika bermain dengan baik, bahunya nggak sakit, sembuh dengan sempurna atas izin Allah tentunya. Tentunya nanti yang bangga bukan Mas Farhan dan keluarganya, tapi yang bangga adalah bangsa Indonesia. Dan hasilnya juga oke tadi. Oke, Dok. Tadi habis disuntik pakai sekretum, terus habis itu dipakai alat BioWave, enakan nggak alatnya? Enakan banget. Ya, lebih enteng ya. Iya, lebih enteng. Ya, jadi kita tuh punya alat yang signature kita. Nah, jadi signature kita itu artinya baru kita yang punya se-Asia Tenggara. Dan itu adanya di kami. Ya. Karena kita itu tidak mau jadi klinik eksekutif, tapi kita mau jadi klinik premium. Kita nggak mau yang terbaik se-Indonesia, tapi kita mau terbaik se-Asia Tenggara. Ya. Dan tujuannya apa? Bisa membantu banyak teman-teman sekalian, nggak hanya Mas Farhan, tapi warga Indonesia sekalian. Tentunya, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan salah satu wujud bantuan kita terhadap bangsa dan negara. Amin. Oke, pesan terakhirnya apa, Mas Farhan? Apa ya? Tentang klinik kami, tentang pelayanan kami. Oh, kalau itu, wah, the best. Udah nggak ada kata-kata lain selain itulah. Pokoknya makasih banyak Dr. Ali. Terima kasih. Artikular juga makasih banyak udah memfasilitasi sedemikian rupa. Intinya, udahlah. Top marka top ini. Kalau Pak Markobar nanti Pak Wapres Gibran. Hormat pada Pak Wapres. Ya, jadi intinya jadilah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Amin. Hidup sekali, hidup yang berarti. Betul kan? Betul. Ya. Dan hidup yang berarti itu artinya harus kita bisa bebas bergerak. Karena life is movement, movement is life. Dan ingat semua kawan-kawan semua, nyeri itu bukan takdir. Betul kan? Betul. Iya. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.